Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa syarrafana bi khatamin nabiyyin idz kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, shaimin shaimat, pendengar RRI Mataram di mana saja kita berada. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita sekalian, terutama sekali nikmat panjang umur, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga kembali kita dapat bertemu atau dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah, yang alhamdulillah pada malam ini kita telah memasuki malam ke-12, yang berarti kita sudah berada pada tahap 10 hari tahap kedua. Para pendengar RRI Mataram di mana saja berada, tema kita dalam kesempatan ini puasa untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang masalah puasa untuk mencapai ketakwaan, tentunya kita akan selalu merujuk dan mengkaji dan mengaji ulang firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kita sudah pahami, kita sudah baca yang isi daripada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah mewajibkan puasa kepada semua orang yang beriman, supaya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar di mana saja berada rahimakumullah, ayat tentang ibadah puasa tersebut mengandung falsafah dan pengertian yang sangat-sangat mendalam. Hikmah yang terkandung dalam susunan ayat-ayat tersebut merupakan petunjuk bahwa haruslah mengawali hidup dan kehidupan ini dengan semangat iman. Kemudian selanjutnya mengisi dan mengakhiri hidup tersebut dengan nilai takwa, dengan imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan segala apa yang disuruh, apa yang diperintahkan, dan menjauhi segala apa yang dilarang. Ibadah puasa di bulan yang penuh barakah, di bulan Ramadan ini
Tujuannya ialah agar memiliki sifat takwa. Oleh karena itu, dalam bulan Ramadan ini setiap orang yang beriman dilatih, dididik, digembleng, dan ditatar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memiliki sifat takwa dengan melalui ibadah puasa. Para pendengar RRI Mataram di mana saja berada, berbicara tentang masalah hakikat puasa, Imam Al-Ghazali dalam bukunya Mukasafatul Qulub, beliau memperinci bahwa sifat takwa itu membentuk 7 macam watak atau sifat manusia yang baik. Yang pertama, lidahnya akan selalu terpelihara dari berbohong, mencela, menggunjing, memfitnah, menyebarkan isu-isu. Kemudian yang kedua, hatinya terhindar dari sifat-sifat iri, dengki, dendam. Kemudian yang ketiga, matanya terpelihara dari memandang hal-hal yang dilarang dalam ajaran agama. Empatnya, perutnya tidak dimasukkan barang-barang yang terlarang, baik yang disebabkan karena larangan secara hukmi maupun larangan yang bersifat materi. Kemudian tangannya tidak dipergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kakinya tidak dilangkahkan ke tempat-tempat yang dilarang, di tempat-tempat maksiat. Dan yang ketujuh, ketaatannya dengan tulus ikhlas, hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semata-mata tidak mengharapkan sedikit pun pujian dari manusia. Para pendengar RRI Mataram di mana saja berada, karenanya semua orang yang merasa diri beriman dituntut untuk merealisir keimanannya dengan bertakwa dan mengoperasionalkan takwa dalam wujud amal kebaikan dengan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat, shoimin shoimat di mana saja berada rahimakumullah. Bagaimanakah cara mengantarkan iman untuk mencapai derajat takwa? Menjawab pertanyaan ini perlu ada kiat atau metode-metode. Ada 4 kiat yang harus dilakukan untuk mengantarkan iman mencapai derajat takwa. Yang pertama, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ibadah, iman yang ada dalam diri seseorang akan jadi subur, akan terus bertambah. Kemudian yang kedua, dengan ilmu. Sebab dengan ilmu, iman akan menjadi luas, dan iman akan menjadi tumbuh dan berkembang. Kemudian yang ketiga, dengan berpikir. Sebab dengan berpikir, iman kita akan semakin mendalam. Kemudian yang keempat, dengan ujian atau cobaan. Semakin banyak ujian dan cobaan, insya Allah iman akan semakin kokoh dan kuat.
Para pendengar di mana saja berada rahimakumullah. Selanjutnya faktor apa saja yang bisa menumbuh suburkan takwa yang ada pada diri seseorang? Jalan untuk mencapai sifat takwa yang pertama adalah dengan muahadah, dengan mengingat perjanjian kita. Karena setiap orang senantiasa sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan supaya kita tuntut untuk memenuhi janji apabila kita sudah berjanji. Kemudian cara mencapai sifat takwa yang kedua adalah dengan muqarabah, dengan selalu merasa dekat. Orang yang selalu merasa dekat dengan Allah, dia akan merasa diri selalu dalam pengawasan Allah. Kalau orang itu selalu merasa dalam pengawasan Allah, berarti dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai dan tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah dengan muhasabah, menilai diri kita sendiri, melakukan introspeksi diri kita. Kemudian yang keempat, muakabah. Dalam mencapai sifat takwa itu, kita harus selalu ingat sanksi akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Tentunya orang yang bertakwa itu akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk mendapatkan sanksi atau balasan berupa pahala. Tetapi sebaliknya, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia akan mendapatkan balasan yang tidak baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jalan yang kelima untuk mencapai sifat takwa adalah mujahadah, bersungguh-sungguh berjuang di dalam menegakkan syiar dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kami muliakan, singkatnya bulan Ramadan mempunyai kedudukan sebagai satu sarana ibadah dalam rangka untuk berupaya membentuk manusia seutuhnya, manusia yang berkualitas, manusia yang termasuk khaira ummah. Umat yang terbaik adalah umat khaira ummah, umat yang berkualitas. Yang paling kurang manusia yang berkualitas itu, atau biasa disebut dengan istilah insan kamil, ditandai dengan hatinya diisi, dipenuhi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian imannya akan dibuktikan dengan amal ibadah, amal soleh. Setiap amal ibadah yang dilakukan, setiap amal saleh yang dikerjakan selalu didasarkan oleh ilmu. Kemudian akhirnya akan melahirkan manusia-manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi singkatnya, manusia yang berkualitas, khaira ummah atau insan kamil, manusia-manusia yang kalbun imaniyah, iman amaliyah, amal yang ilmiah, kemudian akan melahirkan manusia-manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita laksanakan ibadah puasa dengan penuh kesungguhan, dengan penuh perhitungan. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melaksanakan ibadah akan mengampuni dosa-dosa kita. Selanjutnya yang terakhir,
seorang yang sempurna iman dan amal solehnya, sekurang-kurangnya ada 4 kriteria yang dimiliki. Yang pertama, ayyakuna mustaqiman fi ibadatillah. Dia istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayyakuna kholisan muhlisan zahiran wa batina. Orang yang sempurna iman dan amal solehnya, dia akan selalu beramal dengan penuh keikhlasan lahir maupun batin. Kemudian yang ketiga, ayyakunan nasu min syarhi aminina. Orang lain akan merasa aman dari kejahatannya. Kemudian yang keempat, ayyakuna mustaidan lil mauti. Dia selalu siap menghadapi kematian. Para pendengar RRI Mataram di mana saja berada, sekali lagi marilah kita banyak-banyak mendekatkan diri takarrub kepada Allah untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik takwa dalam arti definitif maupun takwa dalam arti substansial yang mengandung 3 dimensi hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan kita dengan sama manusia, hubungan dengan alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.